We'd lost the sky to electromagnetic domes to shield the Earth from frequent air raids. Their goal was Earth, the ultimate land war with no boundaries. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Imposter yang dirilis tahun 2001. Film ini berkisah tentang keadaan bumi di masa depan, di mana umat manusia berjuang mati-matian demi mempertahankan bumi dari invasi alien. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Dikisahkan pada tahun 2050, ras alien yang berasal dari sistem bintang Alpha Centauri yaitu Centaurian melakukan invasi ke bumi demi mendapatkan sumber daya alam. Hanya dalam waktu 6 tahun saja, ras alien tersebut berhasil meratakan 70% permukaan bumi, serta memusnahkan hampir setengah populasi dunia. Bahkan langit kini bukan lagi milik manusia. Maka dari itu, demi bisa terus bertahan hidup, manusia membangun kubah elektromagnetik raksasa di berbagai kota besar, yang dirancang mampu menahan segala bentuk serangan udara yang terus terjadi. Dan nantinya populasi manusia akan dibagi menjadi beberapa koloni berdasar di kubah mana ia tinggal. Scene kemudian pindah ke beberapa tahun sebelum terjadinya invasi. Seorang anak kecil bernama Spencer meluncurkan roket mini buatannya sendiri ditemani sang ayah. Anak itu bercita-cita membangun roketnya sendiri demi bisa menjelajahi ruang angkasa serta menemukan dunia baru. Namun, sejak kehilangan kedua orang tuanya akibat serangan alien, Spencer mengubur dalam-dalam impiannya tersebut. Sebagai gantinya, Spencer ingin menjadi seorang ilmuwan agar bisa berkontribusi bagi dunia dalam hal pengembangan senjata perang. 30 tahun sejak invasi tersebut, atau sekitar tahun 2079, Spencer dikenal sebagai seorang ilmuwan jenius dan tergabung dalam komunitas ilmuwan divisi pengembangan senjata. Meski begitu, Spencer masih sering diliputi kecemasan. Bagaimana jika nantinya ras Centaurian benar-benar bisa menguasai bumi? Karena sekuat apapun kubah pelindung itu menahan serangan udara, masih ada celah yang bisa ditembus pesawat alien. Untungnya, di masa-masa kesendiriannya, seorang wanita bernama Maya hadir dalam kehidupan Spencer, yang membuat hari-harinya semakin berwarna. Selain cantik, Maya ini adalah seorang dokter yang bekerja di pusat kesehatan koloni veterans. Hingga suatu pagi, Spencer dan Maya dikejutkan dengan sebuah berita bahwa Centaurian tiba-tiba melakukan serangan brutal hingga memusnahkan satu wilayah koloni manusia yang merupakan benteng bagi perdamaian dan kebebasan. Akibat insiden tersebut, kanselir berencana mengadakan pertemuan darurat dengan para ilmuwan pemerintah untuk membicarakan senjata baru serta serangan balasan. Di saat yang bersamaan, reporter juga memberitakan terjadinya kebakaran hutan seluas 200 hektar untuk sebab yang belum diketahui. Padahal Spencer dan Maya belum lama ini piknik di hutan tersebut. Dan untuk sementara, pihak berwenang menduga kebakaran itu disebabkan kelalaian para wisatawan. Sementara, sekelompok warga yang tinggal di pinggiran kubah terlibat bentrok dengan pasukan militer dalam sebuah aksi demonstrasi. Karena mereka yang tinggal di daerah tersebut terus-terusan menderita akibat terkena dampak langsung dari peperangan. Selama 3 tahun ini, Spencer bersama sahabat ilmuwannya bernama Nelson terlibat dalam sebuah proyek pembuatan bom nuklir yang rencananya akan mereka presentasikan malam ini di hadapan kanselir. Bom tersebut mengingatkan Nelson pada seorang fisikawan teoritis bernama Oppenheimer, pencipta bom atom yang saat itu berhasil mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan bom ciptaannya. Meski saat itu perang dianggap sudah berakhir, namun banyak pihak menyesali atas penciptaan bom tersebut termasuk Oppenheimer itu sendiri. Sampai-sampai Einstein pernah berkata, dua hal yang tidak terbatas di kehidupan ini hanyalah alam semesta dan kebodohan manusia. Meski di suatu negara ada juga yang meyakini bahwa suatu hal yang tidak terbatas bukan dua hal tersebut di atas, melainkan budaya korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Dan ternyata Spencer sendiri juga mulai tidak yakin bahwa alam semesta itu tidak terbatas setelah apa yang dialami umat manusia saat ini. I'd say it's ambivalence. Lalu tiba-tiba kepala satuan khusus dari organisasi ESA yang bertugas menangani penyusup bernama Mayor Hathaway memotong pembicaraannya. Kemudian menyebut bahwa keyakinan Spencer bertentangan dengan apa yang sudah ia lakukan. Menurutnya, bom ini adalah sebuah anugerah,
yang diharapkan bisa menyelamatkan ras manusia dari kepunahan, tidak peduli banyak sedikitnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Special Unit Enemy Infiltration. Dan ketika Spencer diajak berjabat tangan, Hathaway membuatnya pingsan dengan hidden stun gun yang tersembunyi di balik lengan panjangnya, lalu dibawa ke markas militer. Yang rupa-rupanya alasan dibalik penangkapannya tersebut adalah karena Spencer dicurigai sebagai salah satu penyusup yang dikirim Centaurian. Nah, jadi sekitar beberapa hari yang lalu, tim operasi khusus ISA berhasil menangkap beberapa penyusup Centaurian berwujud manusia. Dan ketika tubuh para penyusup itu diperiksa, mereka menemukan kode khusus dalam bahasa Centauri, yang jika diterjemahkan berisi rencana mereka memasuki bumi dalam wujud robot humanoid. Bukan robot biasa, melainkan sebuah robot genetis yang dikembangkan dari DNA sintetis manusia tiruannya. Sehingga secara fisik, para penyusup ini sama seperti manusia, bisa bernafas, berkeringat, bahkan bisa berdarah. Kecurigaan mereka sebenarnya bukan tanpa alasan. Semua berawal dari insiden tewasnya pilot veteran dalam serangan alien yang tak lain adalah ayah Spencer, di mana saat insiden itu terjadi, Spencer masih berusia 8 tahun. Namun, tidak seperti kebanyakan anak pada umumnya yang cenderung mengalami trauma, Spencer justru tumbuh menjadi bocah jenius. Di umur 15 tahun, ia menguasai diferensial dan integral kalkulus, meraih gelar profesor dalam rekayasa biokimia serta ahli fisika subatomik terkemuka. Dan semua itu ia raih hanya di usia 23 tahun, sebuah pencapaian yang hanya bisa dilakukan satu dari jutaan manusia. Kemudian, Hathaway memperlihatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang pria tengah dibedah tubuhnya. Seperti yang Spencer lihat, pria itu memohon agar mereka tidak menyakitinya, karena memiliki istri dan anak yang harus ia nafkahi. Namun ternyata ketika jantungnya diambil, terdapat sebuah bom di dalamnya. Mereka menyebutnya dengan istilah U-Bomb Centauri yang diprogram meledak ketika si penyamar itu mencapai target yang ditentukan. Ada kemungkinan manusia yang ditiru Centaurian dan menjadi target pembunuhan bukan orang sembarangan, melainkan ilmuwan jenius seperti dirinya ataupun orang-orang penting di dunia. Karena tujuan Centaurian melakukan itu tentu saja untuk melemahkan bumi dari dalam. Nah, dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tersebut, mereka meyakini Spencer adalah robot humanoid, manusia replika yang sebelumnya membunuh Spencer asli dan diprogram meledakkan bom ketika Spencer melakukan presentasi di hadapan kanselir. Spencer tentu saja bersikeras bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya tidak benar. Bagaimana bisa mereka membuat kesimpulan tanpa pemeriksaan medis ataupun pemindaian sinar X? Spencer lalu menceritakan bagaimana kedekatannya dengan keluarga Nelson. Saat anaknya sakit keras, Spencer ikut membantu keuangannya, bahkan sering menjenguknya untuk memberi dukungan moral. Akan tetapi, Hathaway tetap bersikeras pada pendiriannya, dan Nelson tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Karena itu, Hathaway memerintahkan para dokter segera membedah jantungnya sebelum bom itu meledak. Nah, ketika mereka memindah Spencer ke meja operasi, Spencer melakukan perlawanan, merebut senjata petugas lalu kabur keluar. Saat Spencer hendak masuk ke dalam lift, ia dihadang anggota militer dan secara spontan Spencer menembaki mereka. Namun, gara-gara dosis obat bius yang diberikan padanya terlalu tinggi, Nelson tiba-tiba berhalusinasi, membuat tembakannya mengenai Nelson dan membuatnya tewas seketika. Setelah berhasil kabur, Spencer menghubungi Maya, lalu memintanya mengambil hasil tes kesehatan yang ia lakukan beberapa waktu yang lalu, untuk membuktikan pada ISA bahwa dia bukan robot alien. Maya kemudian meminta Spencer memberitahu di mana ia berada dan akan ke sana untuk menjemputnya. Namun karena Spencer tidak ingin Maya terlibat, Spencer lebih memilih pergi ke pemukiman kumuh di pinggiran kubah untuk bersembunyi. Celakanya, pergerakan Spencer terdeteksi alat memindai, yang kemudian mengirim pemberitahuan ke pusat komunikasi di mana keberadaannya. Dan hanya dalam beberapa menit saja, tim operasi datang menyerbu tempat tersebut. Why are we having this conversation? Sementara di tempat lain, Menteri Pertahanan minta pertanggungjawaban Hathaway atas kelalaiannya. Hathaway mengatakan bahwa ia sudah menemukan di mana Spencer, lalu meminta Menteri mengevakuasi kota secepatnya. Tapi Pak Menteri balik bertanya, atas dasar apa ia mengevakuasi kota? Sedangkan Hathaway sendiri tidak bisa membuktikan Spencer adalah replika manusia. Bahkan tidak ada hasil pemindaian sinar X sekalipun.
Dan sejauh ini, Hathaway sudah membunuh 10 orang tak berdosa karena salah mengidentifikasi. Hathaway beralasan ras Centaurian memiliki teknologi canggih yang mampu menghalangi pemindaian sinar X biasa. Jika tidak segera dieksekusi, ia khawatir bom itu keburu meledak. Tapi baginya, 10 kesalahan masih sebanding dengan puluhan ribu nyawa yang bisa diselamatkan. One floor at a time, Sergeant. Kembali ke pemukiman kumuh, seorang warga bernama Kel menyadari Spencer bukan penduduk lokal jika dilihat dari penampilannya dan tidak memiliki penyakit kulit seperti kebanyakan warga setempat. Lalu Kel membawa Spencer pergi ke suatu tempat. Namun, alih-alih ingin menyelamatkannya, Kel justru berniat menyerahkan Spencer ke patroli perbatasan demi imbalan uang, yang nantinya akan ia gunakan untuk membeli obat demi menyembuhkan adiknya dan anggota keluarganya. Akan tetapi, Spencer mencoba bernegosiasi dengan menawarkan Kel sesuatu yang jauh lebih baik. Jika Kel bisa membawanya ke rumah sakit veteran di mana Maya bekerja, ia akan memberi Kel segala obat yang ia butuhkan dan berjanji memberinya uang serta tempat tinggal yang layak. 746-218. Untuk membuktikan perkataannya, Spencer minta Kel melacak nomor SIM code milik Maya, sebuah perangkat yang tertanam di tubuh seseorang berisi identitas data pribadi. Sementara itu di rumah sakit, Hathaway menemui Maya untuk mengabarkan bahwa suaminya kini menjadi buronan militer atas dugaan bahwa Spencer merupakan Centaurian. Meski mereka belum menemukan jasad asli Spencer, bukti yang mereka miliki sudah lebih dari cukup. Hathaway berharap Maya bisa bekerja sama memberitahu di mana Spencer berada. Maya tentu saja membantah tuduhan tersebut karena ia percaya suaminya bukan replika. Lalu Maya balik bertanya, apakah Hathaway yakin bahwa istrinya di rumah bukan Centaurian? Bagaimana jika orang-orang terdekatnya merupakan replika manusia? Bukankah hal tersebut sama saja dengan tuduhan yang ia berikan kepada Spencer? Karena sampai saat ini tidak ada yang bisa mengidentifikasi replika itu secara akurat. Satu-satunya jawaban yang bisa Hathaway katakan adalah karena dirinya bukan target Centaurian. Sesuai dengan teori mereka bahwa Centaurian hanya meniru orang-orang penting dengan tujuan melumpuhkan bumi. Kembali ke Kel dan Spencer, sebelum mereka berdua pergi ke kota, Kel membawa Spencer ke sebuah klinik, lalu meminta bantuan seorang dokter bedah untuk mengeluarkan SIM code yang tertanam di tubuhnya, sebuah perangkat yang berfungsi sebagai identitas resmi warga koloni layaknya kartu tanda penduduk. Hal ini tentu saja berbeda dengan Kel sebagai warga pinggiran yang kebanyakan tidak memiliki KTP, bahkan mereka tidak dianggap keberadaannya. Dan setelah benda itu dikeluarkan, maka Spencer bisa berkeliaran di kota tanpa khawatir terdeteksi. Singkat cerita, mereka berdua berangkat menuju kota melalui terowongan bawah tanah. Tapi di tengah jalan, mereka malah dicegat gerombolan kelitih yang mengetahui jati diri Spencer dan berniat menyerahkannya ke pihak berwajib demi imbalan uang. Untungnya, Kel punya kemampuan bela diri lalu menghajar para preman itu tanpa terluka sedikit pun. Kel lalu bertanya sebenarnya seberapa penting dirinya sampai-sampai pihak militer itu memberikan imbalan besar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Spencer lalu menjelaskan ISA memburunya karena mengira dirinya adalah robot Centaurian. Lebih tepatnya, robot humanoid yang diciptakan sesempurna mungkin seperti manusia, agar bisa menyusup ke tengah-tengah masyarakat lalu meledakkan bom yang tertanam di jantungnya sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Meski terdengar menakutkan, tapi Kel nggak ambil pusing selama Spencer menepati janjinya lalu kembali melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, ketika mereka sampai di kota, sistem keamanan tidak mengenali Spencer selain hanya pengunjung tidak terdaftar. Namun tiba-tiba Spencer kembali berhalusinasi. Dalam halusinasinya tersebut, Spencer teringat ketika berlibur di dalam hutan bersama Maya beberapa waktu yang lalu. Anehnya, Spencer sekilas seperti melihat ledakan dan kebakaran, seperti yang diberitakan di televisi sebelumnya, kemudian jatuh pingsan. Setelah sadar, Spencer tanpa sengaja melihat Hathaway berjalan di tengah kerumunan orang. Spencer menyamar lalu mencoba mendekatinya dan sengaja menabrakkan diri untuk mendengar apa yang sedang ia bicarakan. Di saat yang bersamaan, pusat komunikasi tiba-tiba mendeteksi keberadaan Spencer. Namun setelah dilacak, Spencer terlihat hanya berputar-putar di sekitar Hathaway berada. Yang ternyata Spencer sengaja menyelinapkan SIM code miliknya ke kantong Hathaway untuk mengalihkan perhatiannya.
Sementara Spencer dan Kyle memanfaatkan pengalihan itu untuk menyelinap masuk ke dalam rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter dan pasien. Sesuai janjinya, Spencer membawa Kyle ke ruang penyimpanan obat lalu mempersilahkannya mengambil semua obat yang ia butuhkan. Selesai mengambil obat, Spencer minta Kyle bergegas keluar sebelum petugas keamanan datang ke sini. Tapi sebelum berpisah, Kyle mengembalikan senjata Spencer untuk berjaga-jaga. Dan setelah keduanya saling berpamitan, Spencer masuk ke ruang arsip untuk mencari dokumen rekam medis miliknya, kemudian mencari Maya di ruang pemeriksaan. Tapi sayangnya hanya ada Dr. Caron yang bertugas menggantikannya untuk sementara waktu. Apa boleh buat, karena Maya nggak ada, Spencer minta tolong Dr. Caron melakukan pemeriksaan untuk memperbaharui data medisnya, yang bisa ia gunakan untuk membuktikan bahwa Spencer bukan replika manusia. Namun tanpa sepengetahuannya, Dr. Caron menyalakan alarm untuk memanggil petugas. Beruntung, Kyle belum meninggalkan rumah sakit lalu diam-diam mengikuti petugas keamanan karena khawatir Spencer akan ditangkap. Melihat Spencer si buronan negara ada di dalam ruangan, terjadilah keributan antara petugas, Kyle, dan Spencer. Dalam pertarungan tersebut, Kyle mengalami luka tusuk di perutnya. Meski pada akhirnya mereka berdua bisa melumpuhkan petugas. Spencer pun berterima kasih Kyle mau datang menolongnya, tapi ia menyarankan agar Kyle segera pergi karena pasukan ESA dalam perjalanan menuju rumah sakit ini. Namun sialnya, pasukan ESA ternyata sudah ada di dalam dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Lalu tanpa sengaja, Hathaway masuk ke ruang lab tempat di mana Spencer melakukan pemeriksaan. Data medis menunjukkan tidak ada keanehan pada tubuhnya, yang membuat Hathaway mulai ragu apakah Spencer benar-benar manusia replika atau bukan. Hathaway lalu memerintahkan anak buahnya berhenti mengejar Spencer, lalu pergi ke hutan untuk kembali menyelidiki penyebab kebakaran, setelah mendapat kabar terbaru bahwa terdapat keanehan elektrik di dalam hutan tersebut. Sementara di tempat lain, Spencer yang berhasil meloloskan diri mencoba menghubungi Maya, lalu memintanya pergi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Awalnya Maya menolak karena ESA sudah meracuni pikirannya dengan menyebut bahwa Spencer bukan lagi manusia. Tapi Spencer berjanji akan menjelaskan segalanya serta menunjukkan bukti bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya tidak benar. Sesampainya di sana, Spencer pun menjelaskan bahwa alasan ESA memburunya ada hubungannya dengan kebakaran hutan yang terjadi. Dalam ingatannya, ia melihat sebuah pesawat alien berhasil masuk menembus Kubah sama persis dengan laporan ESA. Tapi ESA melakukan kesalahan setelah menuduhnya bukan lagi manusia. Karena Centaurian tidak pernah menculiknya karena pesawat itu jatuh lalu menyebabkan kebakaran hutan. Dan untuk membuktikannya, Spencer akan mengajak Maya ke lokasi jatuhnya pesawat alien tersebut. Namun ternyata Maya tidak datang sendirian, melainkan datang bersama pasukan ESA. Spencer dan Maya bergegas kabur ke dalam hutan menuju lokasi jatuhnya pesawat Centaurian. Sampai di sana, Spencer berusaha membuka pesawat tersebut untuk membuktikan bahwa alien masih ada di dalam dan tidak merasuki tubuhnya. Di saat yang bersamaan, pasukan ESA datang mengepung. Namun, alih-alih menangkap Spencer, Hathaway justru mengakui kesalahannya. Telah menuduh Spencer bukan manusia setelah melihat hasil pemeriksaan medisnya di rumah sakit. Spencer, listen to me! Tapi di luar dugaan, mereka malah dibuat terkejut saat melihat jasad Maya ada di dalam pesawat tersebut. Yang artinya, Maya yang bersama Spencer saat ini adalah manusia tiruan. Melihat fakta tersebut, Maya menolak untuk percaya karena Maya masih merasa dirinya adalah dirinya sendiri. Hathaway pun menyadari bahwa Centaurian yang diprogram membunuh kanselir sebenarnya adalah Maya, dan Spencer hanya dijadikan penghubung agar Maya bisa mencapai targetnya. Tanpa buang-buang waktu, Hathaway pun menembak mati Maya sebelum replika itu meledakkan bom yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi, keterkejutan mereka belum berakhir ketika pasukan ESA menemukan jasad Spencer asli ada di dalam pesawat tersebut, yang artinya Spencer juga merupakan penyusup Centaurian. Namun sayangnya, sebelum Hathaway sempat menembaknya, Centaurian Spencer langsung meledakkan bom di dalam tubuhnya, hingga menewaskan semua orang yang ada di area tersebut.
the blast is seen from a defense platform 14,000 kilometers above Earth. Scene kemudian memperlihatkan Kel yang berhasil kembali ke pemukiman kumuh, lalu memberikan obat-obatan kepada dokter untuk menyembuhkan para pasien. Tak lama berselang, berita tentang ledakan besar yang terjadi di hutan disiarkan ke seluruh koloni. Insiden tersebut menewaskan ribuan orang, termasuk beberapa orang penting seperti Mayor Hathaway, Dr. Spencer, dan Dr. Maya. Bahkan saking dahsyatnya, ledakan itu bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Kel yang mendengar berita tersebut hampir tidak percaya Spencer harus meninggal dengan cara yang tragis. Padahal Spencer adalah salah satu ilmuwan yang bermimpi bisa mewujudkan kedamaian bagi umat manusia. Lantas, apa yang akan terjadi pada bumi ke depannya? Apakah manusia bisa bertahan dari serangan alien? Atau secara perlahan, Centaurian berhasil menguasai bumi dengan cara mengirimkan imposter di tengah-tengah masyarakat? Dan sayangnya, tidak ada penjelasan untuk pertanyaan tersebut. Karena film sudah selesai dan sutradara membebaskan para penonton menebak apa yang selanjutnya terjadi. Namun seperti biasa, kita akan mencoba sedikit melakukan analisa mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini. Alien Centaurian merupakan ras alien yang berasal dari sebuah planet di sistem bintang Alpha Centauri dengan jarak 4,2 tahun cahaya dari bumi. Dan tentunya mereka ini bukan alien sembarangan karena memiliki teknologi canggih dan mampu melakukan perjalanan antar bintang. Seperti yang sudah disebutkan di awal film, alasan mereka melakukan invasi karena bumi memiliki sumber kehidupan yang melimpah. Jika teman-teman perhatikan, sepanjang film kita juga tidak diperlihatkan bagaimana wujud alien tersebut. Bisa jadi wujud mereka hanya berbentuk jaringan sel yang membutuhkan inang seperti manusia untuk bertahan hidup. Namun anehnya, meski sudah berpuluh-puluh tahun melakukan serangan, mereka tak kunjung berhasil menguasai bumi. Hal tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan, karena jika Centaurian melancarkan serangan penuh, maka serangan tersebut berpotensi merusak planet itu sendiri, bahkan memusnahkan manusia. Maka dari itu, Centaurian mengubah metode invasi dengan mengirim penyusup untuk membunuh orang-orang penting, seperti ilmuwan, kepala militer, ataupun pemimpin dunia untuk melemahkan kekuatan manusia. Sesuai dengan judulnya, imposter berarti menyamar, seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu demi mendapat keuntungan seperti yang terjadi pada Spencer dan Maya. Semua itu terjadi ketika sebuah pesawat Centaurian berhasil menembus kubah, lalu jatuh di hutan saat Spencer dan Maya sedang jalan-jalan di hutan. Nah, pada saat itulah mereka berdua dibunuh Centaurian yang kemudian mereplika tubuh mereka. Saking canggihnya, mereka berdua benar-benar tidak menyadari bahwa dirinya bukan lagi manusia, melainkan imposter yang diprogram untuk membunuh targetnya. Dan karena belum ada cara mendeteksi imposter secara akurat, bisa jadi imposter Centaurian saat ini banyak beredar di tengah-tengah koloni manusia, yang sewaktu-waktu meledakkan bom yang ada di dalam tubuhnya. Yang tentunya situasi ini cukup membahayakan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Film ini seolah mengingatkan kita pada sebuah negara di dunia nyata, di mana ada banyak sekali manusia ingin terlihat sempurna di tengah-tengah masyarakat. Mereka selalu memperlihatkan kebaikan untuk mendapat simpati dan kepercayaan. Padahal mereka adalah alien yang meniru bentuk manusia untuk menipu demi menguras sumber daya alam bumi, bahkan uang negara. Tapi seperti apapun masalahnya, manusia selalu punya cara untuk bertahan dari segala bentuk kejahatan, terkecuali budaya korupsi. Karena terkadang membasmi alien terasa lebih mudah dibanding membasmi para koruptor yang jika mati satu maka akan tumbuh sejuta. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.